Ya, kembali bersama kami dan tadi saya ingin menanyakan mengenai dari temuan BNN sejauh ini apakah memang ada pemain-pemain baru yang bermain begitu atau juga ada modus-modus baru, tadi ada beberapa narkotika baru yang ditemukan begitu ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi dari dulu memang narkoba ini seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Iya. Dan modus-modus yang sekarang ada itu dulu juga ada. Artinya kalau sekarang ini kita temukan dengan modus A, Iya. kemudian besok kita temukan lagi modus B, kalau kita Berulang sudah gitu tahu ya? ini, Iya. mereka akan tinggalkan. Mereka akan buat modus baru, nanti juga akan kembali lagi ke sana. Seperti tadi ada di tiang, Iya. ada yang disusupkan ke dalam barang-barang bawaan, ada yang dengan cara ditelan. Telan. Nah, itu nanti seperti siklus yang akan terus berputar. Nah, sementara sindikat narkoba ini mungkin salah satu adalah sindikat kejahatan yang paling luas. Nah, kalau kita bicara masalah sindikat, saya terus terang saja, sindikat yang saya dengar pertama sekali itu dari kejahatan narkoba. Ya, karena itu memang dari dulu adalah kejahatan yang terorganisir dan serius. Yeah. Nah, oleh karena itu mereka ini memang selalu meregenerasi. Jadi tidak hanya pemain-pemain yang lama, tapi mereka juga merekrut dari baru, tingkat menengah sampai ke bawah. Sampai kepada operator-operator lapangan. Nah, oleh karena itu kalau ditanya tadi, apakah ada pemain-pemain baru? Nah, ini akan berkolaborasi. Termasuk sindikat-sindikat tadi. Yeah. Sindikat-sindikat itu tidak hanya berasal dari satu tempat dan satu negara. Nah, sindikat narkoba ini berisi multinasionalisme. Oke. Ya. Dari mana saja sih biasanya yang bermain terutama di Indonesia begitu? Hampir dari seluruh dunia. Dan juga menurut jenis narkoba yang dibawa. Nah, kalau misalnya mereka membawa kokain, itu biasanya akan melibatkan sindikat-sindikat dari Amerika Selatan. Kemudian dari kalau heroin misalnya itu dari Asia Tengah, Asia Selatan, sampai ke Asia Tenggara di segitiga emas. Nah, kalau sabu biasanya itu banyak dari daerah Thailand, Laos, dan Vietnam. Dan juga dari sebagian daerah China mainland. Nah, kalau ekstasi itu biasanya dari Eropa. Nah, dari jenis ini saja sudah menyangkut banyak bangsa. Dan mereka ini pasti terputus. Tidak mereka dari mulai awal sampai akhir mereka yang menjalankan tidak. Tapi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya? Iya. Jadi yang mengoperasionalkan pabriknya itu beda, kemudian transporternya juga beda, yang mengelola keuangannya juga beda, kemudian yang menjadi kurirnya juga packingnya, kemudian juga pada saat sampai di negara tujuan sebagai negara pasar itu juga pasti beda. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa sindikat ini memang banyak sekali keterlibatan dan biasanya itu adalah sindikat internasional. Nah, ini yang akan kita hadapi ke depan. Kalau kita lihat dari segi pengungkapan, terutama dalam bidang pemberantasan, sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini sudah sangat baik sekali kalau menurut kami. Walaupun tentu ada kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena tangkapan pengungkapan kasus yang terjadi yang sekarang ini kita lihat, kok di situ ada 1 ton, di situ kok ada pabrik, di situ kok ada penyelundupan. Ini karena aktivitas kita full di lapangan. Sehingga kita bisa menemukan itu. Tim terus bergerilya jadinya ya. Ini kalau misalnya, kalau kita andaikan bahwa petugas kita cuma tunggu laporan gitu misalnya. Tunggu laporan, tidak ada penangkapan, apakah kemudian itu dikatakan Indonesia aman narkoba? Karena tidak ada. Nah, jadi penangkapan yang besar tadi itu seharusnya juga kita tanggapi itu satu hal yang memberikan kepada masyarakat kita bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah, memberantas narkoba ini. Itu adalah upaya yang kita lakukan. Jadi jangan kalau udah banyak kita lihat karena mengungkapannya, wah ini bagaimana ini? Kerjanya aparat gimana nih kok banyak terjadi gitu. Seharusnya kita berpikir bahwa ternyata aparat masih mampu membendung itu terutama tadi dari segi supply tadi untuk mencegat, menemukan, mencari dan menangkap
dan seterusnya sampai kepada penegakan hukum divonis. Nah, tentu saja memang ada kelemahan-kelemahan dalam hal ini yang kami catat. Tadi salah satunya adalah kelemahan dalam penegakan hukum. Tadi sudah dibahas. Bagaimana vonis ini belum dilaksanakan. Kemudian mungkin juga di penyidikan yang masih ada kelemahan, masih ada perilaku-perilaku koruptif misalnya. Itu juga masih terjadi. Kemudian yang kedua, ya tadi di lapas pun karena tidak konsistennya tadi masih mampu untuk menggerakkan bahkan mengendalikan jaringannya. Seharusnya kalau mereka sudah ada di sana sudah tidak ada komunikasi lagi. Karena apa? Karena kalau mereka masih punya komunikasi, ini sangat besar kemungkinannya mereka masih melakukan transaksi narkoba karena uang yang mereka miliki masih ada. Nah, dan uang mereka itu banyak. Nah, kemudian penjagaan kita di perbatasan, baik itu penjagaan di perbatasan laut, udara di airport kita, kemudian perbatasan darat lintas negara. Karena inilah sumber-sumber yang paling banyak saat ini. Narkoba yang masuk ke Indonesia itu banyak atau hampir seluruhnya berasal dari luar negeri dengan cara diselundupkan. Penyelundupan dari mana? 80% dari laut ya, kalau tidak salah ya? Jadi dari data kita, saya kira itu sinkron juga dengan pernyataan dari UNODC, PBB, bahwa penyelundupan narkoba itu 80% menggunakan jalur laut. Dan di Indonesia juga kita temukan itu. Di sepanjang pantai kita yang kurang lebih 70.000 kilometer ini. Mulai dari Sabang sampai seluruh perairan timur Sumatera, perairan utara Kalimantan, dan mungkin nanti terus ke arah Papua. Ini perlu kita awasi. Pelabuhan udara, nah itu juga kurang lebih kalau tidak salah itu ada kita 37 bandara internasional yang punya akses langsung ke luar negeri. Nah ini juga menjadi perhatian kita, sekalipun mungkin tidak terlalu besar seperti melalui laut, tapi kalau di dalam jumlah banyak, 2 kilo satu orang bawa ditelan dengan cara disualo, masukkan ke sepatu. Nah, di darat juga begitu. Nah, ini yang harus kita hadapi bersama-sama. Saya kira ini akan menjadi PR kita ke depan. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita lakukan dari segi pencegahannya adalah yang paling inti sebenarnya bagaimana kita meningkatkan ketahanan diri masyarakat. Artinya ketahanan itu bagaimana mengendalikan, kemudian bagaimana menolak, dan bagaimana menghindarkan. Nah, ini harus dibangun di tengah-tengah masyarakat melalui individunya perorangan, kemudian keluarganya dan lingkungannya, nah, supaya kita betul-betul terbentengi. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, seperti tadi kita sampaikan, jadi mereka tidak lagi menggunakan, maka sebanyak apapun yang akan disuplai ke negara kita itu tidak ada pengaruhnya karena tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli, saya kira kalau ada orang yang menjual barang terus nggak ada yang beli pasti bangkrut. Peran orang tua atau misalnya peran pemerintah, misalnya melalui pendidikan dan segala macam, sebenarnya peran yang mana nih yang harus bermain begitu Pak Arman? Tapi jawabannya nanti dulu, kita break dulu, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.